Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu alazim. Yang kami muliakan hadir di tengah kita Ustaz Muhammad Ali, yang selalu kami taati. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Penasihat Masjid Syarif Hidayatullah hadir, dan hadir juga Bapak Ketua RT 03 dan 04. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berkah ini, pada malam yang penuh dengan nikmat ini. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Dengan nikmat sehat itu kita gunakan untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan umur kita bertambah dan bertambah pula keberkahan untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita dunia akhirat, imam kita dalam kebaikan, imam kita dalam segala apa yang diajarkan beliau adalah uswah bagi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang kami muliakan, ini seharusnya Ustaz Ali yang berdiri di sini. Saya maaf Ustaz. Tapi hasil renungan kemarin itu kita kira-kira mendapat ceramah dua dah. Karena renungan dari kawan-kawan lah, muncul dulu kata Ustaz. Nah, lumayan benar. Kami usik tadi sama Ustaz Produksi, siapa yang menang terusnya. Balik lagi, intinya kita bukan pendapat. Intinya saya berdiri di sini dan berdiri. Karena gini Pak, ngomongin Nabi Muhammad itu orang suci. Nah kita ini yang ada di masjid ini galau-galau ini, kotor galau gitu. Tak pantas kita ngomongin Nabi Muhammad SAW. Tak pantas. Karena apa yang kita ceritakan, kalau kita ngomong Jokowi, kalau kita ngomong Bapak Pranaputra sampai wali kota di dalam itu dibesar-besarkan, aslinya kecil. Tapi kalau kita ngomongin Nabi Muhammad, nak dibesar-besarkan oleh tetap kecil dari yang sebenarnya. Karena hadis qudsi itu mengatakan, laulaka ya Muhammad lima khalaqtal aflaq. Ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini kalau tidak karena bukan karena engkau ya Muhammad. Alam semesta ini Bapak Ibu diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngomongin Nabi Muhammad sambil ngomongin alam semesta. Sedikitnya kita kupas dari Nabi Muhammad hanya secuil dari yang sebenarnya. Maka dengan hadirnya kita malam hari ini, karena saya ingat riwayat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu, halo. Nabi Adam alaihissalam itu
pernah meminta ampun kepada Allah. Doanya Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, ampuni aku atas nama Muhammad. Bayangin, Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Allah berfirman, wahai Adam, bagaimana kamu tahu Adam? Bagaimana kamu tahu Muhammad? Padahal Muhammad itu belum aku ciptakan. Maka Nabi Adam menjawab, wahai Allah, ketika engkau menciptakan aku mengadakan kepalaku dan aku melihat di singgasana aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan mungkin ya Allah, Muhammad itu tidak engkau cintai karena namamu dan namanya engkau satukan, engkau gandeng. Tidak mungkin ya Allah, karena engkau wahai Adam, Allah berfirman, karena engkau Adam menyebut nama Allah, menyebut nama Muhammad, maka aku ampuni. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kalau kita lihat riwayat Nabi Adam itu diampuni oleh Allah sebab menyebut nama Muhammad. Nah, pada malam hari ini kita bersolawat kepada Rasulullah. Kita memohon kepada Allah lantaran beliau. Alangkah teganya kalau Allah tidak mengijabah hajat kita. Ini bayangkan sosok Nabi Adam diampuni sebab nama Nabi Muhammad. Ini kemuliaan malam hari ini majelis kita ini, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni kami kalau ya Allah. Amin. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan putra kami ini putra putri soleh ya Allah, yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau kita sholat rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kalau di tahiyat akhirnya udah akhir salam, itu tidak salah. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, sampai juz 15 rakaat pertama. Rakaat kedua di juz 15 30. Kalau di tahiyat akhirnya udah akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Tidak sah salat itu. Saking hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Ini suatu ketika ada seorang pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni wong tuaku ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah yang berkah ya Allah. Pas kebenaran di belakang pemuda tadi itu ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad benar. Setelah pemuda tadi berdoa balik ke rumahnya, Nabi Muhammad nanya, wahai sahabat, siapa pemuda tadi yang berdoa? Bertanya, siapa yang berdoa tadi? Tidak tahu ya Rasulullah, mungkin mendatangkan jauh. Ajil hada celako. Wah, kata sahabat kan kayaknya aku tuh mau celako, dia berdoa celako. Maka kata Nabi Muhammad, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa ta'ala, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ba'du ma syaa. Kata Nabi Muhammad, apabila kalian hendak berdoa kepada Allah, pujilah Allah. Maka kalau kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillahi hamdan syakirin. Itu kata Nabi Muhammad, kalau tidak pakai itu paling pendeknya alhamdulillahirabbil alamin. Itu paling pendek. Itu kata Nabi Muhammad, kalau tidak pakai itu tidak ada celako yang berdoa dan puji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi Muhammad, summa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawatlah
kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad namanya thumma ba'du masya'a. Kemudian mintalah apa yang kau minta. Ini takut cara berdoa diatur oleh Nabi Muhammad. Gak ada pujian kepada Allah, gak ada sholawat di dalamnya. Celako itu kata Nabi Muhammad. Maka paling pendek kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru aku nak minta Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Doa dan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Celah etika berdoa diatur oleh Nabi Muhammad. Dia singkat deh. Wujud boleh begini. Coba aja. Ya. Maka pada malam hari ini sampai Al-Quran berfirman, Allah berfirman, wa ma kana yu'adziba wa anta fihi, wa ma kana yu'adzibahu wa anta fihi. Tidak akan aku azab satu daerah itu jikalau ada engkau ya Muhammad di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita malam hari ini menyebut nama Nabi Muhammad. Malam ini kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan ini barokah pada malam ini. Mudah-mudahan barokah menyertai baru itu. Amin. Jauh. Amin. Saya tak pukul di dalam. Maka berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Mudah-mudahan berkah kita pada malam hari ini, apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi setiap momentum Maulid Nabi itu bukan sekedar peringatan biasa, bukan sekedar rutinitas tahunan, tapi lebih ketika kita adakan Maulid Nabi, kita adakan Isra Mi'raj, harapannya apa? Dalam satu daerah itu mendapatkan keberkahan lantaran menyebut nama Nabi Muhammad. Maka kadang MC itu galak ngomong, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti. Apa syafaat itu? Wah, kita kadang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sholat Quran misalnya. Susuk duit 30 tadi. Kupikir ini rokaat kedua, rokaat ketiga. Mikir, nah sholat kita lupa sama Tuhan. Nah harapannya ya Allah, kami mengingat nama Nabi Muhammad pada malam hari ini. Kami bersalawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad pada malam hari ini kenal sama kita. Amin. Maka kadang kita sholat deh Bapak Ibu, kadang kita sholat dulu, kadang sholatnya kadang ingat kemana-mana. Maka dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, harapannya syafaat itu pertolongan. Kalau kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad besok nolong kita. Apa yang nak kita handalkan nanti di hadapan Allah? Sholat, sholat pikir yang lain. Puasa apa lagi?
haji, belajar hartanya, jadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inti daripada malam hari ini kita berkumpul di sini mengharapkan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengingat Nabi Muhammad itu faedahnya luar biasa. Mengingat kita Nabi Muhammad itu luar biasa. Ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Pak. Lanjut. Ayo, jadi wajiban. Aku tak kelemahan deh. Nah maka mengingat apalagi ajarannya. Saya punya cerita Bapak Ibu. Mengingat, kalau kita mengingat Nabi Muhammad faedahnya besar. Kalau kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad lebih besar. Saya ingin bercerita, ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sya'ban. Nama sahabat ini, beliau ini rumahnya dari rumahnya Nabi itu jaraknya 3 jam. Rumah sahabat Sya'ban ke masjidnya Nabi Muhammad SAW 3 jam. Beliau ini istiqomah jamaah. Istiqomah. Jangankan tidak hadir, telat tidak pernah. Beliau sahabat ini kalau masuk masjid duduk sebelah kiri. Harapannya dia tidak ganggu umum, tidak diganggu oleh umum. Iktikafnya sebelah kiri. Suatu ketika Nabi Muhammad ini jamaah salat subuh. Nah, sahabat ini tidak kati. Sahabat ini tidak kati. Sebelum Nabi Muhammad nak imami, Nabi Muhammad balik dulu. Wahai para sahabat, ada yang tahu tak di mana sahabat Sya'ban? Tumben dia datang di sini. Karena orang istiqomah itu, orang yang rajin berjamaah itu, waktu itu dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kita di sana biasanya duduk depan mimbar, tahu dah kata kira-kira mencari dah dia. Kemana wong itu? Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, mana sahabat Sya'ban? Dari yang tahu ya Rasulullah, Wallahu a'lam wa rasuluh. Kami tak tahu ya Rasul. Dan kita tunggu. Setelah mendekati akhir subuh, kalau saya itu kita sholat dulu. Maka Nabi Muhammad SAW tadi sholat, setelah sholat sudah berdoa, kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, sekarang aku yang tahu tak di mana sahabat Sya'ban? Dan ya Rasul, dan yang tahu. Kalau saya itu, ayo kita datangi ke rumahnya sahabat Sya'ban. Didatangi Nabi Muhammad dengan para sahabat ke rumahnya sahabat Sya'ban, sudah nyampe di situ ketimbangannya sepi. Akhirnya Nabi Muhammad gedor, tok, assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam. Istrinya sahabat Sya'ban. Nabi Muhammad masuk, silakan ya Rasulullah, masuk ya Rasul. Sudah Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat, terus Nabi Muhammad bertanya, wahai istri Sya'ban, di mana lagi kau? Hari ini dia tak ketinggalan di masjid. Terus istrinya beliau menjawab, itu ya Rasulullah, suami aku sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis Nabi Muhammad. Kalau kehilangan sahabatnya itu Nabi Muhammad nangis. Kira-kira sakit apa lagi kau? Tahu-tahu kok meninggal. Tidak ya Rasulullah, dia matinya kejut. Dan tahu ya Rasul, kalau kamu duduk ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meninggal. Terus Nabi Muhammad bertanya lagi, istrinya Sya'ban, aku nak bertanya. Biasanya wong muslim, wong mukmin kalau mati ngejut pasti ada pesan
pasti kata Nabi Muhammad. Nah kira-kira sahabat Nabi ini ada pesan. Dijawab sama istrinya sahabat-sahabat, ada ya Rasulullah. Apa pesannya? Yang pertama dia bilang, kenapa tidak yang lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih jauh? Yang kedua, ya Rasul pesannya, kenapa tidak yang lebih baik? Yang ketiga, ya Rasul pesannya, kenapa tidak kesemuanya? Ini pesannya ya Rasul. Pesan yang pertama, kenapa tidak yang lebih jauh? Kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Ketiga, kenapa tidak kesemuanya? Lantas Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, apa maksud sahabat Sya'ban ini? Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad dengan membawa satu ayat, sebab-sebab turunnya ayat istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat istiqomah. Sebab-sebabnya ayat ini turun kejadiannya pas sahabat Sya'ban meninggal. Dijelaskan oleh Jibril, ya Rasulullah pesan dia maksudnya ini. Ya Rasulullah pesan dia yang kedua ini. Dijelasin sama Jibril. Selesai. Nabi Muhammad sini sahabat itu kumpul dulu. Aku nak ngejelasin apa maksud pesan sahabat Sya'ban ini. Halo, lanjut Pak. Nah, pesan yang pertama, kenapa tidak yang lebih jauh? Sahabat Sya'ban ini berangkat dari rumah sampai ke masjid jaraknya 3 jam. Beliau ini dilihatkan oleh Allah faedah berjamaah. Wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, kabar gembira untuk orang-orang yang beruntung. Ditinggalin faedah jamaah tadi. Makanya sahabat-sahabat ngomong, kenapa tidak yang lebih jauh? Kalau bisa 10 jam rumahku dari masjidnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak, kenapa tidak yang lebih dekat? Cocok sama aku. Kalau gitu. Ya. Ini sahabat-sahabat dilihatkan oleh Allah faedahnya berjamaah. Maka dia tidak nyesel sahabat-sahabat. Kenapa tidak yang lebih jauh rumah aku ke masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kata Nabi Muhammad pesan beliau yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Beliau waktu itu hendak sholat subuh. Kalau di Arab pakaiannya 3 lapis, yang di dalam putih, yang di tengah hitam, yang di luar coklat, cuma seperti bulu domba, seperti jaket gitu. Beliau berangkat dari rumahnya jam 2 malam, berjalan, ya. Ketemu sama bapak-bapak yang duduk truk kedinginan. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat, Pak, aku gawe Pak. Aku minta jamaah ke tempat Nabi, tapi aku di kedinginan. Maka sahabat-sahabat tadi memberikan baju yang di luar, dipakai ini Pak untuk Bapak, ya, untuk jamaah, mudah-mudahan dipakai. Nah ini dilihatkan oleh Allah faedahnya beliau sedekah yang namanya jaket untuk orang sholat. Kata beliau, kenapa tidak yang lebih baik? Yang lebih baik itu yang dalam, yang warna putih dikasih seharusnya. Kalau seandainya baca diputer waktu, aku nak kasih yang dalam, yang luar biar aku pakai. Kenapa tidak yang lebih baik?
Dan Nabi Muhammad menjelaskan pesannya sahabat-sahabat, kenapa tidak ke semuanya. Beliau berangkat nak sholat dulu ke rumah Nabi jam 10, jam 10 sampai di tengah perjalanan ketemu bapak-bapak lagi yang lagi duduk sedang itu. Kadang ibadah itu penuh dengan ujian. Ujiannya tadi sahabat-sahabat dari diuji, peduli tak dia dengan bapakku. Maka ditanya sama sahabat-sahabat, Pak, aku duduk di sini, Pak. Ini anak, aku ini belum sarapan pagi tadi itu, ya? Belum sarapan, belum makan, jadi perut aku ini sakit. Gitu. Nah kalau jadi itu, Pak, kita makan dulu. Diajaklah ke warung oleh sahabat-sahabat. Lanjut. Ya, ini sponsor ini ya. Diajak ke warung, bapak nak makan apa basingnya? Beliau ngambil roti, dipotong belah dua, bagi dua. Ini untuk bapak, ini untuk aku, setengah untuk bapak, setengah untuk aku. Maka ini dilihatkan oleh Allah faedahnya roti. Kenapa tidak ke semuanya? Seharusnya beliau kasih kalau di Pak ada roti untuk bapak saya makan, Pak untuk jamaah. Maka ini salah satu cerita teladan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad SAW, kita selalu mengingat beliau. Kita berusaha menjalankan apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam.